Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2256 sampai bab 2260. Ye Junlin mengayunkan tinju ini tanpa peringatan apapun, dan tidak ada yang bisa bereaksi. Malaikat agung yang berdiri di depan menanggung beban terberat dari serangan itu, dan tinju menutupi retinanya. Segera tercengang, pukulan Ye Junlin seperti meriam berat yang keluar dari larasnya, mengenai dada malaikat agung. Boom! Terdengar suara tumpul, dan di mata semua orang, tubuh malaikat agung tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Hai! Kabut darah memercik, dan semua orang di sekitarnya berceceran darah panas di wajah dan tubuh mereka. Tercengang, dewa jahat tercengang, para malaikat kegelapan tercengang. Semua orang yang hadir tercengang, semua orang berdiri di sana seperti zombie. Bahkan dewa kegelapan pun tercengang, menakjubkan. Sangat menakutkan, tumbangkan semuanya. Apakah normal jika Ye Junlin membunuh seseorang? Normal. Apakah normal jika Ye Junlin meninju seseorang hingga menjadi kabut berdarah? Itu juga normal. Bagaimanapun, Ye Junlin bukanlah orang biasa. Betapapun lemahnya dia tetaplah orang yang cukup kuat di era ini. Tapi orang yang baru saja ditinju Ye Junlin ke dalam kabut darah adalah malaikat terkuat di antara 18 malaikat kegelapan. Kekuatan tempurnya bisa masuk dalam 10 besar daftar dewa. Apa konsep 10 besar dalam daftar dewa, kekuatan tempur terbaik di era ini? Li Ziran yang masuk 10 besar menjadi seorang pembunuh. Pada akhirnya ia ditangkap hanya setelah begitu banyak orang mengepung dan menindasnya. Apalagi dibandingkan dengan kekuatan sedang Ye Junlin, yang satu pasti ada di langit dan yang lainnya di tanah. Tapi pria sekuat itu berubah menjadi kabut darah karena pukulan Ye Junlin. Jika tingkat kekuatan tempur ini disebarkan, Ye Junlin setidaknya harus berada di peringkat 3 teratas dalam daftar dewa. Terkejut, sungguh mengejutkan, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bersantai. Mata dewa kegelapan melebar, dipenuhi rasa terkejut yang tak terkendali. Ini hanyalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Hal yang mustahil, bagaimana Ye Junlin bisa melakukan ini? Belum lagi kekuatannya tetap seperti 3 tahun lalu, dan dia telah tersingkir sepenuhnya sekarang. Dia telah ditusuk ratusan kali sekarang, dan itu masih merupakan senjata khusus dari Maya Industries, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Diperkirakan lebih dari separuh dari 4.000 orang yang hadir dapat membunuh Ye Junlin. Tapi Ye Junlin seperti ini dan meninju malaikat agung itu hingga berkeping-keping. Bagaimana bisa? Tidak percaya, tidak ada yang mau mempercayainya. Seolah-olah semua yang ada di hadapanku adalah mimpi. Tapi darah di wajahnya panas, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika malaikat agung menghilang di tempat. Sepertinya ini benar. Selanjutnya, boom. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ye Junlin meninju malaikat hitam kedua dari 18 malaikat kedua. Pop, rasanya seperti semangka besar yang meledak, dengan sari buah merah yang keluar. Selanjutnya, boom, ketiga malaikat itu diledakkan. 4 malaikat, 5 malaikat, 8 malaikat, segera 8 malaikat dikalahkan oleh Ye Junlin. Setiap orang ditangani dengan 1 pukulan, tanpa ada kemungkinan perlawanan. Dengan 1 pukulan, sangkar gelap bisa dibongkar. Belum lagi orang-orang lemah dan sampah ini, tidak 1 pukulan dalam 1 waktu. Darah berceceran di seluruh pangkalan, dan bau darah yang menyengat membuat orang mual. Semua orang bereaksi dan lari, memandang Ye Junlin seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Jeritan terdengar, percikan darah, beberapa orang kuat sudah mulai melawan. Itu adalah reaksi spontan. Puff, puff. Tapi Ye Junlin memukul dengan keras dan meledakkan musuh di depannya dengan 1 pukulan. 18 malaikat kegelapan bergantian menyerang.
Tapi yang terakhir akan mati, tubuh itu meledak menjadi kabut darah, tidak meninggalkan apapun. Kecuali malaikat kegelapan, 18 malaikat kegelapan lainnya telah dikalahkan. Ye Junlin tidak sekuat dia 3 tahun lalu, dia super kuat. Dia tidak terlihat terluka sama sekali, senjata Maya Industries tidak berguna baginya. Semua orang berteriak keras. Dewa kegelapan perlahan-lahan sadar saat ini. Boom, pikiran konyol dan menakutkan terlintas di benaknya. Mungkinkah, apakah semua yang dikatakan Ye Junlin sebelumnya benar? Apakah dia membuka sangkar gelap? Tidak. Mustahil, benar-benar mustahil. Dewa kegelapan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mempercayai fakta ini sama sekali. Ini benar-benar mustahil. Dia sudah mengatakan bahwa komandan ilahi dari Istana Tianslah yang menyelamatkannya. Maka itu pasti dia. Adapun kekuatan mengerikan Ye Junlin. Dewa kegelapan memutuskan bahwa Ye Junlin pasti dipromosikan dengan bantuan komandan Dewa Istana Tians. Dan dia tidak akan tinggal di tempatnya 3 tahun lalu. Ternyata Ye Junlin selama ini bersembunyi dan menipu seluruh dunia. Bunuh dia, Dewa Kegelapan bereaksi dan segera memerintahkan. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Aku tidak percaya. Tidak percaya, bahkan Dewa Kegelapan pun tidak akan mempercayainya. Dewa Kegelapan hanya berpikir bahwa kekuatan Ye Junlin paling banyak berasal dari Panglima Tians Mansion. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dewa Kegelapan percaya bahwa tes sederhana dapat menentukan apakah Ye Junlin ada hubungannya dengan pria itu atau tidak. Bangun, bangun, bangun. Setelah menerima perintah, semua ahli dari organisasi Alkitab sepertinya telah berubah. Matanya kosong, hanya dipenuhi niat membunuh. Mereka awalnya berpencar dan melarikan diri. Tapi sekarang mereka semua berubah menjadi tentara mati dan membunuh Ye Junlin. Ada juga sejumlah besar malaikat maut yang datang untuk membunuh. Melambaikan sayap logam khusus, roh jahat. Boom! Tapi detik berikutnya, malaikat maut ditangkap oleh Ye Junlin. TSK, Ye Junlin justru mencabut sayap logam yang menyatu dengan tubuh malaikat maut. Jeritan histeris merambah seluruh pulau. 1, 2, 3, semua sayap logam malaikat kematian ditarik oleh Ye Junlin. Ada lubang darah di seluruh punggung malaikat kematian, dan darah mengalir keluar, membuat jeritan melengking. Selanjutnya, malaikat maut tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Junlin. Bahkan jika mereka semua dikendalikan oleh orang lain, mereka masih bisa merasakan sakitnya. 1, 2, 10, 100, 800. Putus asa, keputusasaan yang mendalam. Tidak ada yang menyangka bahwa mantan raja yang bergantung pada belas kasihan orang lain ini akan tetap berada di puncak permainannya. Tidak ada cara untuk melawan di tangannya, 1 pukulan. Biarkan berbagai malaikat Anda memiliki kemampuan luar biasa dan teknik yang beragam. Tapi Ye Junlin baru saja memukulnya, terkadang, para malaikat akan terkoyak. Tidak cocok, tidak ada kecocokan sama sekali. Semakin banyak orang yang meninggal, dan semakin sedikit orang yang bertahan hidup. Dewa jahat dan yang lainnya mengeluarkan suara ketakutan dari waktu ke waktu. Melihat Ye Junlin, hati mereka menjadi dingin. Awalnya saya mengira Ye Junlin bisa dikendalikan oleh mereka. Kamu bisa memanipulasinya sesukamu, tapi siapa sangka dia bisa begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, setengah dari 4.000 orang telah jatuh. Jumlah orangnya terus bertambah, darah berlumuran lapisan demi lapisan. 1.000 orang hilang lagi, hanya tersisa 1.000 orang. Semua orang memandang Ye Junlin dengan ngeri, tidak berani melangkah maju. Bahkan jika mereka semua dikendalikan oleh orang lain, masing-masing dari mereka adalah prajurit yang mati. Namun secara tidak sadar, mereka menyadari bahwa orang di depan mereka itu seperti setan dan tidak boleh diajak main-main sama sekali. Jadi mereka semua takut, mengabaikan perintah Dewa Kegelapan, dia terus mundur. Dewa Kegelapan juga terkejut. Saya ingin menguji apakah kekuatan Ye Junlin ada hubungannya dengan rumah Dewa Tians.
Tapi yang tidak saya duga adalah gaya bertarung Ye Junlin begitu sederhana dan kasar sehingga tidak ada keterampilan atau teknik yang terlihat. Sangat mudah untuk menjatuhkan lawan dengan satu pukulan. Mengandalkan kecepatan tercepat dan kekuatan terkuat. Apalagi setelah Ye Junlin mencapai alam ini, semuanya kembali ke sifat aslinya. Itu saja, tidak ada jejak keahlian atau orang sama sekali. Putus asa, Ye Junlin menatap Dewa Kegelapan dan mencibir, "Giliranmu untuk mencobanya." Entah kenapa, pada saat ini, Dewa Kegelapan merasa seperti sedang diincar oleh Dewa Kematian. Tampaknya Ye Junlin lebih kuat dari setiap lawan yang pernah ditemui Dewa Kegelapan sebelumnya. Tentu saja itu hanya perasaan, Dewa Kegelapan tidak akan peduli. "Oke, karena Ye Junlin seperti ini, biarkan aku menguji seberapa kuatmu," kata Dewa Kegelapan, gemuruh. Kekuatan mengerikan dari Dewa Kegelapan benar-benar meledak seperti banjir. Pada saat ini, langit runtuh dan bumi hancur, matahari dan bulan terbalik. Seluruh lautan mendidih, bahkan beberapa negara sekitar merasakan momentum yang mendominasi dan kuat ini serta terkejut. Sepertinya saya belum pernah melihat orang sekuat itu mengambil tindakan. Ini jelas merupakan pukulan terkuat dalam sejarah Eropa Barat. Orang kuat macam apa dia? Namun, aura menakutkan terus meningkat. Aliran udara hitam keluar dari Dewa Kegelapan, memenuhi tempat itu. Tempat itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Sepertinya matahari telah menghilang. Aura suram dan gelap menutupi langit dan matahari, dan semua orang merasa takut. Berkeringat dingin, hawa dingin menyerang. Ada semburan hantu yang melolong dan suara melolong di telingaku. Sepertinya jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan suara pelan. Dan pemandangan segunung mayat dan lautan darah muncul di depan mereka. Momen ini seperti neraka, semua orang menunjukkan sisi paling ketakutan di hati mereka. Mengerikan, takut, Dewa Kegelapan menunjukkan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya. Ming Xie Shen dan yang lainnya tercengang. Belum pernah ada momen seperti ini. Dewa Kegelapan akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Mereka tidak pernah mengira Dewa Kegelapan akan sekuat itu. Bagaimana rasanya melihat Dewa Kegelapan dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya? Saya puas selama sisa hidup saya, benar saja. Orang yang mengalahkan laboratorium para dewa dengan tangannya sendiri. Layak menjadi nomor satu di daftar dewa, menghadapi Dewa Kegelapan yang begitu kuat, Ye Junlin merasa sedikit tertarik. Semua orang sebelumnya terlalu lemah, sungguh orang yang kuat dalam daftar dewa. Ye Wudao, Marsekal Tians dan sejenisnya semuanya sampah. Ye Junlin sama sekali tidak tertarik membunuh mereka. Lagi pula, siapa yang peduli dengan semut di tanah? Tapi sekarang Dewa Kegelapan menunjukkan kekuatan penuhnya, yang sedikit membangkitkan minatnya. TSK, di mata semua orang, Dewa Kegelapan perlahan mengeluarkan pisau panjang yang penuh kegelapan. Pisau tanah, pedang bumi sama terkenalnya dengan pedang surga. Begitu pisau bumi keluar, momentum Dewa Kegelapan menjadi semakin kuat, seolah menciptakan neraka 9 nether. Kekuatannya berlipat ganda, seluruh wilayah laut telah berubah menjadi neraka. Beberapa negara sekitarnya terkejut, seberapa kuatkah ini? Ini, mereka juga pernah mendengar tentang dewa jahat pedang bumi Ming. Tapi hari ini mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Kekuatannya sangat menakjubkan. Pedang surgawi itu seperti matahari yang terik di langit, dan pedang duniawi itu seperti dunia bawah. Sama menakutkannya, tapi kuncinya adalah Dewa Kegelapan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia mendapatkan pedang bumi. Dewa Kegelapan dan pedang bumi telah menyelesaikan fusi mereka. Gerakan besar yang tercipta sekarang adalah kekuatan kombinasi Dewa Kegelapan dan pedang bumi. Kekuatan tempur Dewa Kegelapan telah melonjak secara mengerikan. Menerobos ke dunia lain dalam satu gerakan ini jauh lebih kuat dari pedang surgawi. Marsekal Tians hanya memperoleh pedang surgawi, tetapi dia masih jauh dari mengendalikan pedang surgawi sepenuhnya.
Jadi Dewa Kegelapan yang sekarang mengendalikan pedang bumi itu menakutkan. Iya, jika kamu berada di luar, kamu bisa membuka sangkar gelap itu. Ye Junlin mengangguk setuju. Oke, Ye Junlin membiarkanmu melihatnya, teror macam apa yang dimiliki pisau bumi yang membelah penjara gelap. Biarkan kamu melihat kekuatan artefak nomor 1 dunia. Mari kita lihat apakah murid-murid Tian's Mansion dapat menerima pukulan ini. Dewa Kegelapan itu seperti iblis yang mendominasi dunia. Ayo, pokoknya, aku sudah merusak salah satu artefak ini. Ye Junlin tersenyum, pukulan tiba-tiba, sebuah pukulan mengenai pisau tanah. Klik, suara pecahan logam sungguh luar biasa. Apalagi saat ini, itu bahkan lebih indah. Boom, lalu terjadilah gerakan besar saat langit runtuh dan bumi runtuh. Awan di langit terhempas seluruhnya, membentuk lingkaran gelombang udara dengan radius setidaknya puluhan ribu meter. Menyebar secara tiba-tiba, lingkaran gas yang menakutkan terus menyebar, dan semua makhluk di udara hancur dan musnah. Air laut di wilayah laut tempat pulau kecil itu berada dihamburkan secara paksa hingga memperlihatkan dasarnya. Pantai pelabuhan di sekitarnya memicu pemandangan mengerikan seperti tsunami. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Saat ini, bahkan informasi komunikasi beberapa negara sekitar pun terpengaruh. Stasiun pangkalan gagal, jaringan listrik runtuh. Banyak teknologi gagal, separuh Eropa Barat sedang kacau. Hanya karena satu pukulan, orang-orang yang tidak mengetahuinya berpikir bahwa suatu organisasi yang kuat telah menemukan senjata penghancur. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di zaman sekarang ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat orang kuat atau senjata apapun. Tidak ada senjata yang bisa melumpuhkan separuh benua barat dalam sekejap. Mustahil, tidak ada orang sekuat itu, tidak. Satu hitungan, ketika pedang surgawi lahir, orang kuat itu mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Dia bisa, selain itu, tidak lebih, apakah gerakan ini terlalu besar sekarang? Tapi ini bukanlah lahirnya senjata baru, ini hanyalah sisa kekuatan pukulan Ye Junlin. Di pulau kecil, Ye Junlin meninju, dan artefak pertama, pedang bumi, patah menjadi 2 dan terbelah menjadi 2 bagian. Puff, Dewa Kegelapan merasakan kekuatan yang menakutkan dan terkejut hingga muntah darah, segala sesuatu di tubuhnya hancur pada saat ini. Kekuatan itu menghabiskan segalanya, hancurkan semuanya. Jika dilebih-lebihkan, apapun yang ada di depan Anda, selama terkena kekuatan ini, ia akan hancur. Pedang dari langit dan bumi mudah digunakan, apalagi manusia. KKK, yang lebih menakutkan lagi adalah separuh pisau bumi yang dipegang oleh Dewa Kegelapan hancur saat ini. Horor, sangat ketakutan. Setelah pedang surgawi dihancurkan dengan 2 jari, pedang bumi yang sama terkenalnya juga dihancurkan oleh sebuah pukulan. Dunia ini sangat gila. Hal-hal yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun terjadi pada saat ini. Namun keterkejutannya terus berlanjut. Engah, ribuan orang yang tersisa di lapangan hancur dan meledak satu demi satu. Sisa tenaga masih ada, hujan darah di depan Dewa Kegelapan. Dan Dewa Kegelapan basah kuyup berulang kali. Pada akhirnya, kecuali beberapa orang dari Ming Xiesen, semua orang meninggal. Mereka memilih kematian mereka, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya menuruti keinginan mereka dan mengirim mereka menemui Tuhan. Kata Ye Junlin ringan, Dewa jahat kegelapan yang tersisa menjadi gila. Mereka mengeluarkan suara-suara yang tak terkendali. Kami tidak bisa menangis lagi. Takut buang air kecil. Saya takut sampai kencing 7 atau 8 kali. Celanaku sudah basah kuyup. Gila, mereka belum pernah melihat kegilaan seperti itu. Ini lebih buruk dari kematian, mereka sudah lama ingin mati seperti para malaikat kegelapan lainnya. Tapi Ye Junlin hanya menyimpannya dan membiarkan mereka melihat keseluruhan prosesnya. Menyaksikan orang mati satu demi satu. Melihat pisau bumi patah, melihat Dewa Kegelapan dikalahkan, Dewa Kegelapan.
merasa hampa saat ini, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Dewa Kegelapan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Kamu, Dewa Kegelapan begitu bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Maksud Dewa Kegelapan adalah kamu mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari Andalah yang membuka penjara gelap itu sendiri. Alasan kenapa aku tidak menghancurkanmu dengan 1 pukulan itu karena aku ingin kamu mengetahui segalanya sebelum kamu mati. Ye Junlin tersenyum. Salah, semuanya salahku. Dewa Kegelapan berteriak ngeri. Katakan sesuatu yang membuat Ye Junlin aneh. Tapi Ye Junlin tidak peduli. Dengan 1 gerakan tangannya, topeng Dewa Kegelapan terlepas. Melihat wajah Dewa Kegelapan, Ye Junlin, Ming Xiesen dan yang lainnya semuanya terkejut. Menakjubkan, itu luar biasa, perempuan. Dewa Kegelapan ternyata adalah seorang wanita, semua orang mengira Dewa Kegelapan adalah laki-laki. Hasilnya adalah seorang wanita, memalukan. Itu keterlaluan, hanya karena dia seorang wanita dan Li Ziran telah melihat wajah aslinya, dia sangat yakin. Namun, Ye Junlin juga menyadari fakta bahwa dia adalah seorang wanita. Untuk bisa mengintegrasikan pedang bumi ke dalam ranah keharmonisan antara manusia dan alam, ia haruslah seorang wanita. Selain itu, ketika Dewa Kegelapan berbicara tentang Panglima Tian's Mansion, nadanya sedikit kesal. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah cerita. Sebelumnya banyak orang yang terkejut. Tubuh Dewa Kegelapan tiba-tiba meledak, kekuatan yang ditinggalkan oleh pukulan Ye Junlin meledak di tubuhnya pada saat itu. Pertanyaan tak terbatas, memenuhi pikiran Ming Xiesen dan yang lainnya. Tapi Ye Junlin tidak terlalu peduli, siapa Dewa Kegelapan itu dan apa hubungannya dengan Komandan Dewa Istana Tians bukanlah urusannya. Bagaimanapun, dia membalas dendam. Selesai. Untuk dirinya sendiri dan untuk Li Ziran, Dewa Kegelapan jatuh. Mata Ye Junlin perlahan-lahan tertuju pada Ming Xiesen dan yang lainnya. Ming Xiesen dan yang lainnya sangat ketakutan, tetapi mereka menatap Ye Junlin dengan tenang saat ini. Lagi pula itu adalah kematian, mereka juga ingin bebas sekarang. Lebih dari 4.000 orang tewas, termasuk beberapa di antaranya. Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu sampai akhir? Ye Junlin bertanya. Tidak. Aku tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Karena kamu berharga, saya ingin mengendalikan organisasi Alkitab, saya ingin menjadi Dewa Kegelapan yang baru. Ye Junlin bermain dengan topeng setengah dewa dan setengah iblis di tangannya. Dewa Kegelapan tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan tidak seorang pun yang mengikuti Dewa Kegelapan pernah melihat wajahnya. Bahkan tidak mengetahui bahwa Dewa Kegelapan sebenarnya adalah seorang wanita. Sekarang Dewa Kegelapan yang sebenarnya telah tiada. Jadi semua orang bisa menjadi Dewa Kegelapan. Selama dia memiliki kekuatan Dewa Kegelapan, Ye Junlin jauh lebih kuat dari Dewa Kegelapan. Dia menjadi Dewa Kegelapan dan tidak dapat menemukannya. Sebelum datang, Ye Junlin ingin langsung menghancurkan organisasi Alkitab. Namun setelah tiba, saya menemukan bahwa organisasi Alkitab sebenarnya memiliki 1/3 kekuatan di dunia. Ini sangat besar, tata letak Dewa Kegelapan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti jaringan besar yang menjalin seluruh dunia. Ini akan berguna bagi Ye Junlin. Dia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri di masa depan, bukan? Belum lagi 1/3 kekuatannya, terlalu berlebihan untuk memikirkannya. Jadi dia untuk sementara mengubah rencananya untuk mengambil kendali organisasi Alkitab dan menggantikan Dewa Kegelapan. Ming Xiesen dan yang lainnya dengan cepat memahami niat Ye Junlin. Pilih, ikuti aku atau aku akan membunuhmu. Lagi pula, membunuhmu lebih mudah daripada menginjak-injak semut. Petik 2. Kata Ye Junlin. Ming Xiesen dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka hanya ingin dibebaskan sampai mati, tapi sekarang ada harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja mereka harus memilih untuk melahirkan. Kami bersedia mengikutimu, Ming Xiesen dan yang lainnya berkompromi.
Dan dengan perkembangan Ye Junlin lebih lanjut, saat ini, pria di depannya adalah orang paling kuat di planet ini, bukan? Dia mengendalikan sepertiga kekuatan di dunia, jadi itu masalah besar. Masa depan mereka akan lepas landas, semua orang setuju. Bawa Ye Junlin ke ruang kendali utama pangkalan. Rahasia paling inti dari organisasi Alkitab, kata sandi yang akan dibuka ternyata adalah scan wajah. Terus terang, itu adalah topeng unik di wajah Dewa Kegelapan. Lagi pula, tidak ada yang bisa melepaskannya dari wajahnya. Menyalin juga tidak mungkin, tentu saja. Detail pola pada topeng tidak bisa diketahui hanya dari bahan topengnya saja. Dengan cara ini, Ye Junlin mengambil kendali atas seluruh organisasi Alkitab di ruang kendali utama, menjadi pemilik baru organisasi Alkitab, melihat segala sesuatu di ruang kendali utama. Ye Junlin terkejut. Organisasi Alkitab memang kuat dan tersebar luas, ternyata bersambung.